kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh akan kami turunkan kepadamu perkataan yang sangat berat, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu disebut qaulan tsaqila, itu kalau diamalkan. Kalau kita mengamalkan dengan Quran dengan baik, dengan benar, maka kita akan menghadapi dampaknya, konsekuensi dari pengamalan agama ini, yaitu ujian dari Allah. Kalau kita mengamalkan Quran dengan benar, pasti kita akan menemui hambatan, akan dikucilkan, akan dirasani, akan disebut aliran sesat, akan digunjing, bahkan diusir oleh mertua, bahkan tidak diakui anak kandung oleh orang tua, gara-gara kita mengamalkan Al-Quran. Itu belum seberapa. Generasi umat Islam zaman dulu, generasi awal, itu di dalam mempertahankan Al-Qur'annya, di dalam mempertahankan akidahnya, itu bukan hanya sekedar dirasani, tetapi ada yang digergaji dari ujung kepala sampai terbelah ujung kaki, gara-gara mengamalkan Al-Qur'an, mempertahankan akidahnya. Karena kalau kita mengamalkan Al-Qur'an pasti beda dengan umumnya, pasti beda. Nah, dulu orang beriman generasi awal itu tatkala mengamalkan Al-Quran, dia beda dengan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dia beda dengan Abu Jahal, beda dengan Abu Lahab, dan tokoh-tokoh lainnya. Maka dia disiksa, diintimidasi, bukan hanya sekedar dirasani, bukan hanya dituduh sesat dan lain sebagainya. Kalau hanya dituduh sesat, hanya dirasani, itu nggak ngefek ke Surapopo. Tetapi beliau-beliau itu secara fisik mendapatkan siksaan luar biasa, itu ujian keimanan. Gara-gara mengamalkan Quran, digergaji kepalanya. Ibaratnya itu didatangi sambil bawa geraji dari besi, ditanya, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Quran, atau kamu tetap ikuti Quran, kamu tetap amalkan Quran, kamu tetap ikuti Muhammad. Kalau kita dalam posisi seperti itu, kita sendiri didatangi oleh orang yang benci dengan Quran sambil membawa geraji, nek kamu tidak mau meninggalkan Quran, tidak mau mengikuti kami, tak geraji sirahmu, takkan ngisor. Kira-kira kita apa yang akan kita lakukan? Kira-kira kita menjawab, apapun yang terjadi, saya tetap akan mengamalkan Quran, saya tetap akan pegang teguh pada Quran. Kira-kira itu yang akan keluar dari lisan kita atau tidak? Nah, mari kita berpikir, introspeksi diri. Kita baru hanya sekedar dirasani, digunjing, dituduh, dan lain sebagainya. Generasi awal dulu ada yang ditusuk kemaluannya, seorang perempuan dengan tombak sampai tembus ke kepala, gara-gara mempertahankan akidah, mengamalkan tuntunan agama secara kafah. Kira-kira kita kalau berada dalam posisi seperti itu, apa yang akan kita jawab? Mungkin banyak di antara kita termasuk sing ngomong iki, ora ngono mas, ora ngono, tenang sih mas bro, tenang, ora ngono. Saya itu ngamalkan Quran karena saya bersama mereka. Kalau saya bersama kamu, ya saya tinggalkan Quran. Nah, aku gelem kon ngopo-ngopo, asal orang mbok geraji sirahku. Sehingga kita disuruh untuk zina pun mau, daripada digeraji kepala kita. Padahal kita melanggar aturan agama. Jadi kita mengolok-olok agama kalau kita seperti itu, bersetengah-setengah. Lah, maka siapapun orangnya, kalau dia mengamalkan Quran pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Karena Quran ini berat. Kalau diamalkan pasti akan mendapatkan hadangan, mendapatkan rintangan. Kalau hanya sekedar dibaca tidak berat.
Kalau hanya sekedar dibaca tidak berat. Tetapi itu menjadi kaulang sakila, perkataan yang berat kalau itu diamalkan. Al-Quran, kalau itu diamalkan. Maka mari kita muhasabah, introspeksi diri, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Agama ini jangan setengah-setengah. Masuk ke dalam aturan Islam ini secara kafah. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, maka harus mau dengan aturannya.